Haleluya. Selamat pagi para duta Kristus dan pendengar setia acara doa pagi kita Voice hari ini. Bersyukur pagi ini kita berjumpa kembali dengan penuh sukacita dalam anugerah-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa Yahweh, Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk pagi yang penuh dengan anugerah dan kebaikan-Mu yang sudah kami terima. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun dan mengurapi kami semua, sehingga kami memahami dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pagi ini adalah dibentuk menjadi lebih mulia. Ada seorang pemuda yang sedang mengamati seekor kepompong. Kemudian dia melihat ternyata ada kupu-kupu kecil di dalamnya yang sedang kesulitan untuk keluar karena lubang berupa robekan cangkang kepompong itu lebih kecil daripada ukuran tubuhnya. Pemuda itu dengan baik hatinya menolong dan perlahan mulai merobek cangkang kepompong itu. Dan kupu-kupu itu pun keluar dengan mudah. Tapi apa yang terjadi? Setelah keluar dari cangkang kepompong, kupu-kupu tersebut tidak bisa terbang. Proses pembentukan dirinya yang disebut dengan metamorfosis yang harus dijalaninya tidak terjadi dengan sempurna. Padahal justru sayap kupu-kupu itu akan kuat jika tidak dibantu dikeluarkan, karena kupu-kupu dalam cangkang kepompong masih membutuhkan minyak dan makanan yang didapat dari cangkangnya. Setelah cukup usia, dia dapat merobek sendiri, menerobos meninggalkan cangkangnya itu walaupun dengan susah payah. Setelah berhasil menerobos, maka kemudian keluarlah kupu-kupu itu dengan sayap yang masih kecil, basah dan kusut. Cairan yang membasahi sayapnya itu akan membantu pembesaran sayapnya, dan dengan segera dia pun siap terbang dengan sayap yang kuat. Proses pembentukan yang dialami kupu-kupu secara alami membuat sayap yang indah, berwarna-warni, dan kuat, membuat kupu-kupu itu terbang kian kemari, sekalipun harus dengan susah payah dan menunggu waktunya. Proses pembentukan seringkali kurang menyenangkan, bahkan cenderung menyakitkan. Kadang ada tekanan, jepitan, gosokan, supaya menjadi indah sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pembuat atau penciptanya. Kita pasti pernah mengalami proses pembentukan. Suka atau tidak suka, kita mengalami proses tersebut. Semua orang, baik tua, muda, wanita, pria, dewasa, anak-anak, bisa saja mengalami proses pembentukan. Dan awalnya pasti kurang menyenangkan. Mungkin marah, bersungut-sungut. Tapi setelah melewati masa pembentukan dan tahu hasilnya, membuat kita bersuka cita. Semuanya berguna seperti untuk kupu-kupu itu sendiri. Apakah saat ini kita sedang berada dalam proses pembentukan? Bagaimana reaksi kita? Marah, kecewa, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, atau perasaan yang kurang menyenangkan lainnya? Percayalah pada rancangan Bapa dalam proses pembentukan ini. Nanti lihatlah ada sesuatu yang indah dan sayap yang kuat untuk membuat kita dapat terbang tinggi bagai Raja Wali.
Ada seorang ayah yang dengan sengaja mengajak anak-anaknya ketika mereka masih kecil. Tentunya sesuai dengan usia dan permainannya. Anak-anaknya diajak naik rail coaster setiap kali berkunjung ke tempat permainan yang ada rail coaster tersebut. Dengan satu tujuan, melatih anaknya untuk tidak jadi penakut, tetapi menjadi anak-anak pemberani, menghadapi tantangan, tidak cengeng. Dan itu juga dilakukan ayah itu untuk bekal bagi anak-anak dan kebaikan buat anak-anaknya untuk menghadapi kehidupan. Tuhan sebagai Bapa kita yang sangat baik, seringkali membiarkan kita melatih dan membentuk kita anak-anaknya supaya kita kuat, kita berani, kita perkasa, dan kita ditentukan menjadi lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tidak ada peristiwa yang kebetulan terjadi atas hidup kita. Semua ada tujuan Tuhan dan dalam kendali Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan supaya kita dengan sukacita menjalani proses pembentukan. Yang pertama, waktu. Proses pembentukan ini ada waktunya. Tidak akan selama-lamanya. Dalam Yesaya 28 ayat 24, apakah pembajak membajak, menggemburkan dan meratakan tanahnya setiap hari untuk menabur? Jawabannya pasti tidak. Tetapi setelah proses itu selesai dan didapatkan hasil yang baik, proses itu pasti berhenti. Jadi jangan berkecil hati, teruslah jalani prosesnya dengan hati yang penuh sukacita, karena ada akhirnya dan semuanya untuk kebaikan kita. Yang kedua, caranya. Yesaya 28 ayat 27, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengerik, dan roda gerobak tidak menggiling jintan. Tetapi jintan hitam dipukul dengan gala dan jintan dengan tongkat. Pembajak memiliki cara yang berbeda dalam mengirik antara jintan hitam dan jintan saja. Tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak menggiling, tapi jintan hitam hanya dipukul dengan gala dan jintan dipukul dengan tongkat. Ada cara masing-masing yang dilakukan pembajak. Demikian juga Bapa membentuk kita anak-anaknya. Tidak sama prosesnya. Masing-masing dengan caranya Bapa sendiri. Tapi dengan tujuan yang sama untuk menjadikan kita lebih mulia. Manusia itu adalah pribadi yang unik. Karena itu tidak ada satupun manusia yang sama. Jadi Tuhan membentuk, mendidik setiap manusia dengan cara yang berbeda sesuai dengan karakternya masing-masing. Sarananya juga bisa berbeda. Kadang melalui masalah, melalui komunitas yang berbeda. Bisa lewat keluarga, melalui anak-anak, suami atau istri, mertua, menantu, atau teman-teman sepelayanan, atau gembala gereja, koordinatornya, atau mungkin komunitas lainnya. Semuanya bisa dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih kuat. Amsal 27 ayat 17,
besi menajamkan besi, demikianlah seseorang dapat menajamkan sesamanya. Amsal 25 ayat 4, singkirkanlah kotoran dari perak, maka sebuah bejana yang indah akan muncul bagi pembuatnya. Haleluya, puji Tuhan. Semua bisa dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih baik, lebih mulia. Yang ketiga adalah ukuran atau bobot. Dalam Yesaya 28 ayat 28, roti akan dipecah-pecahkan, tetapi orang tidak akan terus-menerus menggilingnya sampai lumat. Orang akan memutar roda keretanya, tetapi kuda-kudanya tidak akan menghancurkannya. Hal ini pun datang dari Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Dia ajaib dalam keputusan dan dahsyat dalam perbuatan. Bobot atau takaran, tekanan pembentukan pada masing-masing orang berbeda. Yang pasti sudah terukur. Proses itu dilakukan bukan untuk menghancurkan, tetapi menjadikan lebih baik dan tujuan mulia. Seperti seorang tukang batu, dia memecahkan batu yang besar yang dipakai untuk fondasi bangunan, pasti menggunakan martil atau palu yang besar. Tukang mebel, palunya juga beda. Tukang arloji juga menggunakan palu yang lebih kecil. Semuanya dipakai sesuai dengan ukuran dan kebutuhannya. Manusia saja punya pertimbangan-pertimbangan untuk menggunakan sarana, apalagi Tuhan yang maha bijaksana. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya saat pencobaan itu datang, dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Jangan takut melewati proses pembentukan. Bobot pembentukan diperhatikan dengan bijaksana. Tuhan tidak pernah ingin menghancurkan kita, karena kita sangat berharga di hadapannya. Pasti ada takaran, ada ukuran, ada bobot yang bijaksana untuk kita lewati, agar kita menjadi bejana yang semakin indah di hadapannya. Ada satu pujian, semakin mulia dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasihnya, dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasihnya. Haleluya. Tuhan pasti punya tujuan untuk membentuk kita agar kita menjadi semakin mulia, semakin kuat, bisa terbang bagai Raja Wali. Haleluya, haleluya. Orang Israel di padang gurun ada tiang awan dan tiang api yang menyertainya untuk menudungi dari panas terik matahari dan menerangi di kegelapan malam. Bila tidak ada perjalanan di padang gurun, maka tidak ada kisah yang dahsyat tentang penyertaan Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Saya akan tutup dengan kitab Yeremia 18 ayat 4. Ketika bejana yang ada di tangannya
yang sedang ia buat dari tanah liat itu rusak, maka ia membentuknya kembali menjadi bejana yang lain, menurut apa yang baik di mata penjunan itu dibuat. Tidak ada bejana yang terlalu rusak yang tidak dapat diperbaiki oleh penjunan kita. Serusak apapun keadaan bejana, kesehatan, keuangan, keluarga kita, masih ada penjunan agung kita yang sanggup membuat kita menjadi baik kembali, menjadi indah dan mulia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah melepaskan dan membiarkan kami jatuh tergeletak. Engkau Bapa yang baik yang selalu menopang dan merancangkan hal-hal yang baik terjadi atas kami. Tuhan, saat ini kami berdoa buat para pendengar acara doa pagi kita Voice ini yang masih mengalami proses pembentukan. Kami bersyukur buat tujuan mulia Bapa atas kami. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua terima kekuatan, semua terima penghiburan yang sejati dari Roh Kudus. Dipulihkan, disembuhkan, penuh sukacita dan damai sejahtera, mengucap syukur senantiasa, dan pasti alami mujizat Tuhan. Haleluya, kedahsyatanmu yang melampaui segala akal, membela dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya anugerah Bapa Yahweh di dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan kekuatan Roh Kudus sudah memberkati, menolong, menyertai, membuatkan kami terobosan bersama orang-orang yang kami kasihi mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya berkata, amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yeshua HaMashiach bless you.